Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib dan isya insyaAllah yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pelajaran kita masih seputar fadilah surat Luqman. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas fadilah pertama, yaitu melalui surat Luqman Allah mengisyaratkan agar kepada semua orang tua untuk menyempatkan memberi wasiat. Dan wasiat itu terbagi dua, bisa wasiat harta, bisa wasiat iman atau ketaatan. Wasiat ketaatan lebih utama diwasiatkan daripada wasiat harta. Karena wasiat harta tidak diwasiatkan pun otomatis warisan akan berjalan sesuai dengan aturan Allah. Kemudian fadilah yang kedua yang kita bisa ambil dari surat Luqman, yaitu anjuran yang sangat kuat dari Allah agar orang tua sering-sering menasihati anaknya, dan nasihat itu adalah nasihat ketakwaan. Dan itu Allah fokuskan tentang bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. Disinilah Allah angkat menjadi nama surat, yaitu kekuatan Luqman di saat mengajarkan anaknya. Bapak Ibu maka Allah, kita sudah bahas yang pertama. Jadi ada 6 nasihat utama yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Yang pertama dengan mau'izah hasanah. Jadi Allah menyebutkan tentang wa huwa ya'idhu. Jadi Luqman itu waktu menasihati anak dengan cara mau'izah, tidak keras tapi lembut, agar masuk ke dalam relung-relung hati anak, sehingga dia memanggil anak pun dengan bahasa ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, anak meduah dom. Jadi itu hendaknya ditiru oleh orang tua. Jadi nasihat pertama yang sudah kita bahas, yaitu Allah ceritakan Luqman menasihati anaknya tentang akidah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini yang paling penting. Karena iman yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu punya sittun atau sab'un, punya 60 atau 70 tingkatan, kata Rasulullah. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi maksudnya kita ini selamat dengan akidah. Itu yang harus dipertahankan kepada anak kita. Maka ajarkan anak untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan akidah. Termasuklah amalan-amalannya. Dan ini perlu kekuatan bantuan dari Allah. Kita perlu berdoa kepada Allah agar anak kita dijaga oleh Allah. Tidak ada yang menyangka, Bapak Ibu maka Allah, tidak ada yang menyangka kalau seorang anak yang sudah lama di pesantren 6 tahun, keluar dari pesantren tiba-tiba jadi pendeta. Tidak ada yang menyangka. Dan itu terjadi. Salah satu dari alumni pesantren kita di Lok Semawi sudah jadi pendeta.
Ibu dan ayahnya menangis. Tapi dia tetap bersikukuh berada di dalam Nasrani, dalam agama Nasrani. Makanya kita pun jangan terlalu pede, tidak mengikut campurkan Allah dalam menjaga anak kita. Sering-seringlah berdoa kepada Allah untuk menjaga anak kita. Karena ini urusannya urusan hidayah. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ajarkan anak kita untuk tidak mendatangi dukun. Ajarkan anak kita untuk tidak mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakai jimat, jangan belajar ilmu dalam. Itu perlu diajarkan dari kecil. Karena rata-rata yang belajar ilmu dalam, itu rata-rata, itu hampir semuanya terserempet kepada kesyirikan. Jadi awalnya merasa hebat, bisa nolak orang dari jauh, orang terbang tanpa menyentuh, ujung-ujungnya jadi pasien ru'yah. Hampir semua yang belajar ilmu dalam dan terlalu jauh dalamnya, dia belajar ilmu dalam tapi terlalu dalam belajarnya, itu rata-rata jadi pasien ru'yah. Kesurupannya di waktu umurnya sudah lanjut. Nah, jadi hati-hati dengan tipu daya syaitan yang bernama kesyirikan. Baik, nasihat Luqman yang kedua. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Luqman menceritakan tentang bagaimana seorang anak selayaknya berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa wasainal insan biwalidayhi hamadathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Apa kata Allah? Ini termasuk bahagian rentetan nasihat Luqman. Nah, cuma Allah menceritakannya dengan gaya bahasa bahwa Allah menyuruh seluruh kita, seperti bagaimana Luqman menyuruh anaknya. Apa yang disuruh? Wasiatkan kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiatkan. Jadi kita sendiri yang mewasiatkannya. Dan salah satu cara Allah memberitahu cara kita berwasiat, ceritakan kesengsaraan, penderitaan orang tua di saat memelihara anak. Itu diceritakan. Buktinya Allah menyambung kalimatnya dengan mengatakan, ibumu itu membawamu wahnan ala wahnin. Ibumu mengandungmu dalam keadaan bersusah payah di atas susah payah. Wahnan ala wahnin. Artinya bukan hanya susah, betul-betul susah. Dan ini kita lihat Bapak Ibu melakukan Allah. Seorang istri ketika mengandung itu mereka dalam keadaan susah. Jadi bulan-bulan pertama sudah dalam keadaan muntah-muntah. Kita para suami kan cuma mengandalkan kataba 7 bulan sabar 7 bulan lagi udah keluar insya-Allah. Itu kan andalan kita. Paling ambil minyak angin, urut-urut di tengkuk, kita suruh muntahkan terus sampai habis, muntahkan terus. Kita tidak pernah merasakan bagaimana posisi kita kalau kita dalam keadaan muntah terus-terusan. Belum lagi ngidam yang aneh-aneh. Ada yang minta makan tanah liat, ada yang minta makan akar kayu, minta makan ini. Dan itu dia terfikirkan sendiri. Dan kesusahan itu terus dibawa, membesar. Kadang-kadang dalam keadaan apa istilahnya cekang, itu bahasa cekang, keras, tiba-tiba mengeras. Ada yang anaknya turun ke bawah, diurut lagi, naikkan lagi, Masya Allah. Kata Allah, ceritakanlah itu. Jadi yang cerita anak turun, bahwa anak turun dari helikopter, itu cukup sampai umur 5 tahun saja. Begitu di atas itu anak sudah mengerti, mumayyiz, umur-umur mumayyiz, 7 sampai 10 tahun, itu kita sudah silakan menceritakan penderitaan. Agar bertambah-tambah rasa sayangnya, rasa cintanya pada orang tua. Jadi kalau anak-anak, jangan dicerita lagi kalau sudah mulai mumayyiz. Kamu dulu turunnya dari helikopter, terbuka plafon. Bapak yang buka plafon, turun. Itu enggak ada rasa cinta, dia sayangnya sama pembawa helikopter. Makanya tidak ada rasa sayang pada orang tua. Tapi sering-seringlah ceritakan.
Kalau seandainya kita merasa tidak mampu menceritakan, maka yang paling bagus adalah pasangan hidup menceritakannya. Maka gaya hidup dalam rumah tangga itu paling bagus. Suami sering-sering, seorang ayah sering-sering menceritakan kepada anak tentang perjuangan ibunya. Nah, ibumu dulu berdarah-darah untukmu, ibumu dulu mengandungmu. Itu paling baik, Bapak Ibu Allah. Jadi timbul rasa cinta kepada ibunya. Dia lihat wajah ibunya, dia sayang kepada ibunya. Seorang istri sering-sering ceritakan tentang bagaimana perjuangan ayah mencari nafkah. Nak, ayahmu dulu waktu memelihara kamu, Masya Allah, awal-awal ayah belum PNS, udah 30 kali daftar nggak lulus. Lalu kemudian dengan uang apa adanya, nak, dia membesarkanmu, beli pampers, beli ini, beli itu, dia keluar, dia dayung becak, dia buat apa saja. Itu istri ceritakan itu. Jadi waktu dia lihat ayahnya, timbul rasa sayang pada ayahnya. Ceritakan itu. Ini yang paling parah adalah saling memburukkan. Suami memburukkan istri, istri memburukkan suami. Kata suami kepada anaknya, kata ayah kepada anaknya, nak, nyan makah nah. Itu gaya bahasanya. Kalau ayah tidak mau sama dia, nggak ada yang mau sama dia. Ayah aja nyesal kawin sama dia. Itu mamamu tuh, katanya. Masya Allah, kita cerita keburukan istri. Di balik berbagai macam penderitaan yang dia terima, apa yang terjadi Bapak Ibu maka Allah? Muncul rasa benci dari anak kepada ibunya. Karena selalu diburuk-burukkan oleh ayahnya. Begitu juga seorang istri. Kadang-kadang memburuk-burukkan suaminya. Dia ceritakan kepada anaknya. Dia ceritakan bahwa ayahnya begini, dulu begini. Awal-awal nikah nak tahu kamu, mama 50 kali sudah kena pukul. Ini gigi baru semua nih. Kata mamaknya, mama dulu begini, diginikan, macam-macam. Kadang-kadang ceritanya over, berlebihan. Ini menimbulkan rasa benci dari anak kepada orang tua. Makanya ikuti gaya Allah. Allah cara menasihati anak, kata Allah, cara menasihati, ceritakan tentang penderitaan orang tua. Nah, kemudian di ujung ayat Allah mengatakan anishkurli wali walidaika. Allah hubungkan antara bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi maksudnya barang siapa yang mensyukuri tentang apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya, yaitu dia dilahirkan lalu dipelihara oleh orang tuanya, maka dia sebenarnya juga ikut bersyukur kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah selalu memuliakan orang tua di hadapan anak. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah meminta anak taat kepada orang tua, ada catatan khusus dalam ayat berikutnya. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah buat catatan. Jadi Allah ingin katakan dulu, semua anak tolong hargai, tolong cintai, tolong berbakti kepada orang tua. Dan jangan sakiti, dalam ayat lain disebutkan jangan sakiti walaupun sebesar uffin. Wala takul lahuma uffin. Jangan sakiti mereka walaupun sebesar uffin. Semua terjemah dalam Al-Quran disebut dengan kalimat Kalau kita buka tafsir, uffun itu adalah kotoran di ujung kuku. Makna uffun, kotoran di ujung kuku. Silakan buka kamus, lihat kalimat uffun itu kalau ada kotoran di ujung kuku disebut uff. Jadi maksud Allah, walaupun sebesar kotoran di ujung kuku, jangan pernah engkau lukai perasaan orang tua. Jadi ini benar-benar perintah Allah agar kita bisa menjadikan orang tua sebagai jembatan menuju surga. Tapi di balik itu Allah buat catatan. Kalau ada orang tuamu wa in jahadaka ala an tusyrika bi, yang mengajakmu kembali kepada kesyirikan, maka di saat itulah engkau bersikap tegas, boleh tidak taat kepadanya, tapi cukup berbakti kepadanya di dunia. Ini awalnya Bapak Ibu maka Allah terjadi, ayat ini terjadi pada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas.
Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas awal-awal keislaman, ibunya tidak mau masuk Islam di awal-awal keislaman, lalu dia mengancam Sa'ad. Dia mengatakan, wahai anakku Sa'ad, kalau engkau tidak keluar dari agama Muhammad, maka ibu mulai hari ini tidak akan makan sampai mati. Tidak akan makan sampai mati. Ibu tidak akan makan, minum sampai meninggal. Jadi Sa'ad bingung, pilih Islam atau pilih ibunya. Padahal dia masih mencintai ibunya. Dilaporkanlah kepada Rasulullah. Rasulullah tidak tahu jawab apa menghadapi ini, karena semua urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, kita tunggu bagaimana Allah menjawab urusan ini. Lalu turunlah wahyu tidak lama setelah itu. Turunlah ayat ini yang mengatakan bahawa kalau urusannya mengajak kembali melawan Allah, maka tidak boleh taat kepada orang tua. Tidak boleh taat. Jadi ini kata kunci, taat itu hanya pada sekedar kalau orang tua baik. Tapi kalau orang tua sudah mengajak berbuat maksiat melawan Allah, itu boleh tidak taat. Saat setelah tahu jawaban ini, dia pulang, lalu dia katakan ke ibunya, ibu, kalaupun engkau meninggal gara-gara engkau tidak makan dan minum, aku tetap berada di dalam Islam. Aku tidak akan keluar dari Islam. Gara-gara jawaban itu, ibunya terpaksa makan. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Akhirnya ibunya makan. Nah, dalam satu riwayat disebutkan ibunya ujung-ujungnya juga masuk Islam. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu. Ini kata kunci kita bahawa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat. Tidak ada taat kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terkecoh dengan fatwa-fatwa yang memutlakkan bahawa tidak boleh melawan pemerintah sama sekali. Walaupun pemerintahnya sudah zalim, mengajak maksiat, tidak boleh sama sekali protes, tidak boleh sama sekali dikritik, tidak boleh demo sama sekali. Itu fatwa-fatwa itu saya melihatnya dikondisikan dengan negara yang berasal dari fatwa itu. Jadi fatwa-fatwa itu keluar dari negara yang memang sedang mendidik masyarakat untuk tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Padahal sebenarnya tidak begitu. Walaupun ketaatan kepada amir itu wajib. Tapi kalau amir sudah mengajak untuk berbuat maksiat, tidak ada manusia yang lebih hebat di sisi Allah yang harus kita taat kecuali orang tua. Kalau dengan orang tua saja boleh tidak taat ketika dia mengajak maksiat, apalagi kepada pemimpin yang tidak berhubungan seperti orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan, afdalul jihad qaulul haqqi inda sultanin jair. Sehebat-hebatnya jihad kalau engkau berani mengatakan yang benar di hadapan sultan yang zalim. Engkau mengatakan yang benar di hadapan sultan yang zalim. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada taat pada makhluk kalau urusan sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan orang tua saja sudah boleh meninggalkan ketaatan kepadanya, apalagi kepada orang-orang selain daripada orang tua. Cuma di ujung ayat mengatakan, Allah mengatakan di ujung ayat, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Walaupun engkau tidak taat kepada orang tuamu di saat dia mengajak bermaksiat, tapi tetaplah berbuat baik. Jadi walaupun orang tua kafir, tetap disuruh berbuat baik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang mau Allah cerita? Kita ini sempatkan waktu cerita kepada anak-anak tentang berbakti kepada orang tua. Ya. Dan waktu kita cerita, kita nampakkan mau'idhah. Jangan cerita dalam keadaan marah-marah. Jangan cerita dalam keadaan sedang caci maki, tapi cerita dalam keadaan sedang memberi nasihat. Usahakan dia merenungkan, mengalirkan air mata, mengingat keadaan kita waktu membesarkan dia. InsyaAllah anak-anak yang begitu akan selalu hatinya bersama ayah dan ibunya. Makanya kama tudinu tudan, kata pepatah dalam ilmu Islam, di pepatah orang Arab dalam ilmu Islam ini, kama tudinu tudan. Kalau engkau membuat sesuatu kepada orang, begitulah balasan Allah
padamu. Jadi hari ini kita habis-habisan lelah untuk anak, maka anak pun nanti lelah untuk kita.